Salam anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang batas-batas dalam berpacaran part yang pertama. Dan bahan Alkitabnya dalam Yeremia 29 ayat 11, Amsal 23 ayat 18, dan 1 Korintus 3 ayat 16. Pelajaran mengenai batas-batas dalam berpacaran merupakan pedoman bagi remaja SMA kelas 10 dalam membangun persahabatan dan berpacaran. Mengapa dikatakan membangun persahabatan? Umumnya remaja membangun persahabatan terlebih dahulu baru diikuti dengan langkah-langkah berikut, yaitu mungkin menyatakan suka pada seseorang dan seterusnya. Pembahasan mengenai batas-batas dalam berpacaran mengacu pada Alkitab. Memang Alkitab tidak bisa secara spesifik mengenai pacaran dan batas-batas dalam berpacaran. Namun, ada bagian-bagian Alkitab yang menulis mengenai bagaimana orang yang percaya harus menjaga kekudusan kehidupan. Terutama dalam kaitannya dengan seksualitas dan erotisme. Dalam pembahasan ini tidak ada arahan mengenai boleh atau tidak boleh dalam berpacaran. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menilai dirinya sendiri apakah mereka sudah layak untuk berpacaran. Pada peserta didik juga dikemukakan pemahaman mengenai makna pacaran dan apa saja resiko yang dihadapi dalam berpacaran. Termasuk kemungkinannya adalah berbagai penyimpangan. Melalui pemaparan ini diharapkan peserta didik dapat bersikap kritis dalam membangun hubungan persahabatan dan berpikir secara mendalam sebelum mengambil keputusan untuk berpacaran. Menyoroti pacaran dari segi iman Kristen, kita mau belajar dari kisah Yakub yang sangat mencintai Rahel. Dari segi iman Kristen, Alkitab tidak berbicara secara khusus tentang berpacaran, tetapi Alkitab bicara tentang etika dan moral kehidupan, termasuk bagaimana manusia harus menguduskan serta memuliakan tubuhnya. Perjuangan cinta kasih dikisahkan dalam cerita Yakub yang mencintai Rahel. Ia harus bekerja pada pamannya Laban selama 14 tahun supaya bisa menikahi orang yang dicintai. Meskipun ia ditipu Laban, pantang menyerah, akhirnya ia dapat menikahi Rahel. Kisah benar-benar sangat mengasihi pasangannya dan mau berkorban hanya untuk bisa menikah dengan orang yang. Bagaimana dengan perjuangan kita untuk mencari orang yang baik, mungkin dalam persahabatan, bahkan nanti kelak kalian akan mencari pasangan hidup, adalah mencari yang benar-benar dan berjuang dengan baik kasih iman. Uraian materi yang dimasukkan dengan batas-batas dalam berpacaran adalah tindakan remaja yang tidak melanggar norma dalam keluarga dan masyarakat serta ajaran iman Kristen. Ini baik-baik ya. Batas-batas berpacaran adalah tindakan remaja yang tidak melanggar norma dalam keluarga dan masyarakat yang ada serta menurut ajaran iman yang kita yakini, yaitu ajaran iman mengenai kesucian hidup, bagaimana menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus. Pada masa kini, kontrol masyarakat semakin longgar disebabkan antara lain karena individualistik yang makin merebak, menyebabkan remaja agak leluasa dalam mengekspresikan kedekatan hubungannya dengan seorang yang dipacari. Perhatikan baik-baik dan hati-hati. Tujuan berpacaran bicara tentang batas-batas dalam berpacaran, kaitannya dengan apa sih? Apa tujuan berpacaran? Apa hanya untuk mengisi kekosongan dalam kehidupan kita, memenuhi keinginan mata atau demi kepuasan diri sendiri kita, di mana yang menjadi pusat perhatian hanya pada diri sendiri, sehingga pada masa pacaran timbul istilah bahwa dunia ini hanya milik berdua saja. Apakah pacaran ada unsur asmara? Jadi ingat baik-baik, saat kamu memilih pasangan, tujuannya adalah baik, bukan hanya cuma sekedar keinginan mengisi waktu kosongan hanya untuk kepuasan nafsu semata dan sebagainya. Jangan, hati-hati ya. Mengacu pada pendapat para filsuf dan
psikolog pada pelajaran sebelumnya, asmara itu mempunyai dua pengertian, yaitu cinta kasih dan cinta birahi. Ya, kita paham ya. Cinta kasih adalah cinta yang benar, sangat mengasihi seseorang tanpa memandang latar belakang dan yang lain-lain. Bukan fisik, bukan karena obsesi, bukan hanya karena pelarian dan sebagainya. Cinta birahi jelas, cinta yang hanya mementingkan fisik, hanya nafsu semata, dan hanya untuk. Pada dasarnya asmara itu bukan cinta, karena asmara itu naksir. Jadi kita tertarik dengan seseorang, dia cantik, dia ganteng, dan sebagainya. Pikiran yang berpusat pada diri sendiri, sedangkan cinta kasih sejati adalah perasaan mengasihi di mana ada sikap saling memperhatikan, menghargai, dan menghormati. Cinta melahirkan berbagai hal positif dalam kehidupan. Jadi dalam baca dalam 1 Korintus 13, itu cuma cinta kasih. Cinta yang benar tidak dapat dijadikan topeng untuk maksud dan motivasi tertentu dan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan orang lain. Jadi asmara itu tidak sama dengan cinta. Asmara itu seperti tadi Pak Waroni jelaskan bahwa asmara itu hanya berpusat pada diri sendiri dan biasanya diiringi dengan nafsu atau seks yang cenderung mendorong orang melakukan. Cara yang benar harus berorientasi pada kasih Allah, di mana perintah Allah yang harus dituruti dan diprioritaskan dalam kehidupan kita itu. Kita harus menunjukkan gaya hidup yang disetujui oleh Allah, bukan berpusat pada diri kita sendiri. Kasih Allah ini membuat kita mengikuti aturan main yang Allah berikan, yang dalam 1 Korintus 2:16, Remius 2:11, dan Amsal 2:3-8, dan bisa baca dengan penting. Menekankan pacaran yang benar harus didasari dengan kasih Allah, sehingga orientasi pergaulan itu hanya ada di dalam tubuh. Dan ini penting, alasan mengapa hubungan seks di masa ini boleh dilakukan. Yang pertama, bertentangan dengan prinsip iman Kristen. Jelas, dari segi iman Kristen, Alkitab tidak berbicara tentang berpacaran, tetapi Alkitab berbicara tentang etika dan moral kehidupan, termasuk bagaimana manusia harus berhubungan. Hubungan seks hanya dilegalkan dalam perkawinan ketika dua orang menikah dan di hadapan Allah. Saat kalian sudah menikah, seks diperbolehkan. Selain daripada itu, tidak diperbolehkan. Yang kedua, alasan kesehatan, yaitu dapat tertular berbagai macam penyakit yang menyerang alat kelamin dan tubuh manusia. Hubungan seks yang dilakukan di luar lembaga perkawinan berisiko menyebabkan berbagai penyakit kelamin dan penyakit serius lainnya seperti hepatitis dan HIV dan AIDS. Karena kalian tahu, sebelum menikah biasanya ada proses para mendapat informasi. Sebelum orang menikah ada yang namanya yang perempuan melakukan suntik disinfeksi untuk mencegah penularan seksual. Jadi sekarang dalam proses karena bisa menyebabkan penyakit yang menular, penyakit seksual dan sebagainya. Jadi penyakit menular. Jadi ya, penting banget untuk hal ini, alasan kesehatan. Jika terjadi kehamilan akan berisiko besar terhadap kesehatan dari remaja, ibu, dan bayi yang ada. Dari kesehatan remaja belum siap untuk baru pembuahan dan pertumbuhan bayi. Akibatnya resiko kematian bayi dan ibunya serta kecacatan bayi itu sangat hati-hati karena dalam posisi remaja belum seharusnya dianjurkan proses seksual atau memiliki anak, hamil dan sebagainya karena emang tubuhnya belum siap secara biologis, belum siap. Itu menyebabkan resiko yang besar kesehatan bayi, kesehatan ibu, bahkan kesehatan bagi bayi itu sangat besar resikonya. Dan yang keempat, remaja belum siap untuk memikul tanggung jawab dalam berubah rumah tangga. Kebanyakan remaja belum dapat menghidupi dirinya sendiri. Dari segi psikologis juga belum siap untuk memikul tanggung jawab sebagai ibu dan ayah. Bagaimana bertanggung jawab untuk membiayai dalam segi ekonomi, memutuskan pilihan dalam
menjadi kepala keluarga, menjadi seorang ibu. Apakah sudah siap menjadi rumah tangga? Itu sangat-sangat tidaklah mudah. Karena itu pertimbangkan baik-baik, harus hati-hati jangan sampai tergoda atau terjerumus dalam seks bebas dan menyebabkan penyakit menular seks, menyebabkan dosa di mana Tuhan, menyebabkan kehamilan yang belum seharusnya, bahkan tidaklah kalian siap dalam rumah tangga, dalam hal ekonomi dan psikologis. Nah, ini bukan main. Ekspresi rasa suka dan cinta yang sesuai ajaran iman Kristen. Allah sendiri menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasangan dan Allah memberkati lembaga perkawinan. Namun, rasa tertarik dan cinta hendaknya diwujudkan melalui cara yang benar, yang tepat pada waktunya, bahwa pacaran bukanlah sarana uji coba apakah seorang laku atau memiliki banyak penggemar atau sarana untuk membuktikan bahwa seorang bukanlah orang kuno ataupun kuper kurang berkawan. Bukan seperti itu. Dan berpikir bahwa saya takut jomblo, saya tidak mau dibilang nanti nggak laku dan berpikir seperti itu. Kalau emang belum saatnya ya jangan, karena kalian belum siap. Nanti ada saatnya kalian menemukan yang baik. Kirim. Kemudian pacaran adalah sarana bagi mereka yang terlibat di dalamnya untuk membangun relasi yang lebih dekat, di mana mereka saling berbagi, mendengarkan, mengekspresikan cinta melalui sikap, saling menghargai dan menghormati harkat dan martabat pasangannya. Baik ya, demikian materi kita pada part yang pertama. Pentingnya kita mempelajari ini, bahwa ada batas-batas dalam berpacaran, yaitu tidak melanggar norma dalam masyarakat, dan kemudian kita juga harus ingat bahwa tidak boleh memiliki tujuan pacaran yang salah. Kemudian ingat tidak boleh melakukan hubungan pre-sex. Harus menikah terlebih dahulu baru diizinkan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, ada banyak resiko yang kalian akan tanggung jika kalian melanggar. Kemudian ekspresi cinta yang sesuai dengan ajaran iman Kristen adalah bagaimana kamu menciptakan suasana yang baik, benar-benar cinta dan tertarik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tujuan berpacaran adalah untuk melanjutkan dalam pernikahan, bukan hanya untuk sekedar jago-jagoan atau bukti-buktian untuk membuat kalian lagi dan sebagainya. Dan pacaran adalah untuk membangun relasi yang dekat di mana mereka saling berbagi, mendengarkan, mengekspresikan cinta, lalu sikap saling menghargai dan menghormati harkat dan martabat pasangannya. Demikian materi kali ini. Selamat belajar. Shalom.